Terima kasih Anda masih di Sindosiang bersama saya Camar Haenda. Pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat tidak masalah, macet gitu Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, kan pemadam, ada pejabat yang datang. Kaget nanti. Jalan provinsi, tidak jalan. Macet, yang pertama tanggul kadang itu yo, kendala mampir tu malah saya tu yo, kadang awak tak tahu kan, dah mari kemarin tak. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka melihat Enggak melihat tanggul kan, enggak ya tanggul yang tanggul panjang kecil tu kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti kalau di sekolah itu kayak gitu Pak, yang tanggul yang kecil-kecil itu apa yang merah kan? Kejut itu ya. Ya kalau ini Sama cat merah tadi kena bodi motor, padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana Bang? Harapannya dicopot aja lagi Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, yaitu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas kita siang ini. Kami sudah terhubung dengan Bribdu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bribdu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Camar dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di jalur arteri. Dan di arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dengan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan pada siang hari ini pula di tol dalam kota, kita lihat bersama tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang berarti jelang gerbang tol. Dan untuk situasi arus lalu lintas lainnya dari arah Bundaran Senayan ataupun Bundaran HI yang akan menuju ke arah Blok M di bawah flyover pada siang hari ini juga tampak cukup lancar dari berbagai arahnya.
Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, tetap patuhi aturan rambu lalu lintas yang berlaku, serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan kembali kami mengingatkan, dikarenakan cuaca yang tidak menentu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan, dan bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan yang berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan menembus partai final Indonesia Master 2026. Usai menyingkirkan unggulan Taiwan Chi Yuzhen dalam 2 game langsung di laga final, Alwi akan berjumpa wakil Thailand Panichapon Terakun. Winner of the World Junior Champ last year has already had it. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan berhasil menembus babak final Indonesia Master 2026 usai menang 2 game langsung atas tunggal Taiwan Chi Yuzhen. Alwi tampil meyakinkan dan memimpin jauh hingga interval pertama dengan 11-5. Usai jeda, Alwi terus mendominasi permainan dan menutup kemenangan dengan 21-11. Di game kedua tunggal menyajikan permainan sengit hingga terjadi kejar-mengejar poin. Namun Alwi mampu menguasai laga di masa interval dengan 11-6. Setelah turun minum, permainan Alwi berhasil menyulitkan Yuzhen hingga menutup kemenangan dengan 21-12. Kemenangan ini membawa Alwi lolos ke partai final Indonesia Master 2026. Usai laga, Alwi pun mengaku kemenangan ini berkat dukungan penuh dari ribuan supporter yang hadir di Istora Senayan. Alhamdulillah sangat bersyukur, tidak dalam kondisi 100%, tapi saya mencoba memaksimalkan. Saya menggunakan gemuruh riuh Istora untuk tenaga tambahan saya. Thank you buat masyarakat yang datang. Kalian sangat membantu saya. Mungkin kata terima kasih aja nggak cukup. Jangan lupa besok tonton saya dan dukung lagi saya di babak final. Di partai puncak, Alwi bakal menantang wakil Thailand Panichapon Terakun yang menang straight game atas Loh Kian Hui dari Singapura. Selain Alwi, ganda putra Raymond Nicolaus juga melangkah ke final usai memenangi derby plus 6-2 melawan rekan senegara Sabar Reza dalam 2 game langsung. Sementara 2 ganda di sektor putri dan 1 ganda campuran rontok di semifinal. All Indonesian Semifinal Indonesia Master Ganda Putra mempertemukan duet Raymond Nicolaus melawan rekannya Sabar Reza. Laga berlangsung 36 menit dimenangkan Raymond Nicolaus dalam 2 game langsung. Game pertama, Raymond Nicolaus menutup laga pertarungan sengit dengan 19-21. Di set kedua, Raymond Nicolaus kembali menguasai permainan dan menutup kemenangan dengan 14-21. Di pertandingan sebelumnya, ganda campuran Jafar Felisa tumbang dari ganda Denmark Mathias Christensen Alexander Boje. Duel sengit terjadi di game pertama, namun Jafar Felisa mampu merebut set pertama dengan 22-20. Di game kedua, Christensen Boje mampu memimpin, namun Jafar Felisa berhasil mengejar dalam pengumpulan poin.
Usai jeda, Kristen Mboje mampu tampil solid merebut kemenangan 19-21. Di set penentuan, kedua pasangan kembali menampilkan permainan cepat. Namun ganda unggulan 10 dunia Christensen Mboje mampu menutup kemenangan 17-21, memastikan diri melaju ke final. Kekalahan juga dialami ganda putri Rachel Feby saat menghadapi ganda wakil Jepang Iragashi Takahashi. Takluk di game pertama dengan 12-21, Rachel Feby mampu bangkit merebut set kedua. Dengan permainan cepat, Rachel Feby menutup kemenangan set kedua dengan 21-19. Di game penentuan, Rachel Feby banyak tertinggal dan takluk 13-21. Selain itu, debut ganda putri duet Apriani Lani juga terhenti saat menghadapi ganda nomor 2 dunia wakil Malaysia, Perlitan Taniah Murla Litaran. Taniah ke final usai menang 2 game langsung. Game pertama, Aprilani sempat memberikan perlawanan namun Taniah berhasil menutup kemenangan dengan 21-15. Duet Taniah kembali mendominasi di game kedua, bahkan sempat memimpin jauh sebelum masa interval dan terus memimpin menutup kemenangan 21-9. Ada yang viral dari gelaran WTA Tour Tennis Brisbane International 2026 di Australia. Petenis Mira Ardreva dikerjai oleh klakson kereta yang membuat pecah konsentrasi saat servis bola. Oh, beautiful timing. She had to laugh there for a second. Everyone did. Well, hello to our friends at Queensland Rail. Do they not realise there's a tennis tournament on? Klakson kereta mengganggu konsentrasi dari pemain tenis Queensland Rail berbunyi secara berturut. Tepat saat Mira Ardreva melakukan servis melawan Marta Kyotyuk. Peristiwa langka ini diupload di akun Australian Open di awal Januari, mengundang komentar lucu netizen dan sudah disaksikan 34 juta kali. Well, hello to our friends at Queensland Rail. Do they not realise there's a tennis tournament on? Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Peristiwa tidak terduga terjadi saat upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat jatuh ATR 42500 di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wahyu Sakti Trenggono ambruk saat berada di depan podium saat upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban tengah berlangsung. Tim medis langsung membawa Trenggono ke luar ruangan dan menuju ambulans untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada informasi resmi mengenai penyebab pingsannya. Dengan ini saya atas nama keluarga. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Camar Haenda beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.